Video baru lagi kita. Kali ini saya akan bahas atau berikan bocoran bahwa ternyata manusia dianugerahkan 3 hal di dalam diri manusia. Dan 3 hal itu kalau kita maksimalkan, insya Allah keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidupmu, bahkan datang dengan cara ajaib. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya sampai selesai. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Halo teman-teman semuanya, video baru lagi kita. Simak videonya sampai selesai karena insya Allah video ini akan sangat membantu kamu untuk membuka paradigma, membuka kesadaran, dan insya Allah akan mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kamu jika benar-benar dipraktekkan. Saya akan buka kesadaranmu bahwa ternyata manusia diberikan 3 anugerah, 3 alat yang luar biasa di dalam diri manusia, dan semua manusia memilikinya. Kesannya mungkin sederhana, tetapi jika kamu memaknai atau memahami benar-benar apa yang saya sampaikan, ilmu yang akan saya sampaikan, insya Allah akan mendatangkan keajaiban buat kamu. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya, bantu channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa di like jika kamu suka pada videonya, dan jangan lupa yang paling penting adalah share ke seluruh kerabat kamu, karena dengan kamu share, kamu juga bersedekah, kamu juga bersedekah, berbagi manfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua, buat kamu yang ingin mengikuti kelas-kelas yang saya adakan baik itu secara online maupun offline, jika online-nya tanggal 17 Juli dan offline-nya di Surabaya tanggal 15 Oktober. Informasi lebih lengkapnya langsung saja ke deskripsi, biar lebih singkat lagi pembahasan videonya. Baik, ada 3 hal yang sudah Allah berikan kepada diri kita, dan menurut saya itu anugerah bang, karena mungkin boleh jadi tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. 3 hal tersebut, yang pertama adalah pikiran. Pikiran itu sudah mencakup hati. Apapun yang kamu pikirkan itu menjadi sebuah perkataan, dan setiap apapun yang kita katakan berubah menjadi sebuah tindakan, dan tindakan tersebut berubah menjadi sebuah karakter, dan karakter tersebut menjadilah nasib kita hari ini. Ini sangat-sangat terhubung dengan keajaiban. Semua bermula dari apa yang kita pikirkan, entah itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya pernah membagi doa itu menjadi 2. Pertama doa formal, yang kedua adalah doa non formal. Doa formal kita nggak perlu bahas, karena boleh jadi teman-teman semuanya sudah sangat paham, lebih paham daripada saya mungkin, karena doa formal adalah ibadah. Tapi dalam video ini agar lebih singkat, saya akan bahas non formalnya dulu, karena berangkatnya dari pikiran. Kita suka sengaja ataupun tidak sengaja, kita suka sadar ataupun tidak sadar memikirkan sesuatu, dan ternyata sesuatu yang kita pernah pikirkan itu terjadi pada diri kita hari ini, atau datang kepada diri kita ini. Pertanyaan sederhananya, apa saja yang kamu pikirkan? Kebaikankah atau keburukan? Kesedihan atau kebahagiaan? Kesialan atau keberuntungan? Karena boleh jadi setiap manusia itu kan tumbuh, besar, dewasa, dan berkarakter itu sesuai dengan lingkungannya atau dipengaruhi oleh lingkungannya. Pertanyaannya, kamu berada di mana? Berada di positif atau di negatif? Itu saja pertanyaan saya. Jika kamu berada di negatif, kalau positif kita nggak perlu bahas, berarti sudah benar hidupnya. Kalau yang negatif ini yang mau saya bahas. Oke, bolehlah. Kalau misal seandainya kamu berada di lingkungan yang negatif, bahagiamu itu kamu yang ciptakan. Jika memang menurutmu bahagiamu itu penting dan berharga, mungkin kamu perlu spekulasi. Kalau toh memang pada akhirnya kamu harus beranjak mengganti pergaulan kamu, mengganti lingkungan kamu, maka lakukan. Hidup perkara vibrasi. Kalau hari-hari kamu sudah nggak berdaya, kamu bervibrasi negatif di lingkunganmu, kadang-kadang kita perlu untuk spekulasi. Saya tinggal di lingkungan yang sangat luar biasa bervibrasi negatif. Hari-hari ngomongin orang, sampai pada akhirnya situasi dan kondisi atau keadaan yang membuat saya harus beranjak dari lingkungan saya. Tapi hari ini ketika saya pulang, saya sudah tidak terpengaruh. Kenapa? Karena saya mampu mengkontrol diri saya. Jadi perginya atau beranjaknya saya dari lingkungan saya
itu tujuannya adalah untuk membenahi diri saya. Jadi bukan untuk menghindari mereka, tetapi untuk membenahi diri saya. Sehingga saya mudah untuk berpikir, ya itu orang dan saya adalah saya. Baik atau buruknya saya, itu saya sendiri yang menentukan. Saya sendiri yang merasakan. Bukan lagi menyalahkan orang lain, bukan lagi menyalahkan lingkungan, tetapi saya yang harus memperbaiki diri. Jadi tujuan beranjak dari lingkungan tersebut adalah untuk membenahi diri, membenahi pikiran kamu. Penuhi pikiran kita dengan pikiran yang baik, prasangka baik. Hanya memikirkan impian-impian kita saja. Lalu memikirkan bagaimana bisa membuktikan bahwa saya beda dengan mereka. Bahwa saya bisa membuktikan bahwa saya bisa sampai di keinginan yang saya inginkan. Itu yang pertama, pikiran. Kemudian yang kedua, ucapan. Allah anugerahkan lisan, Allah anugerahkan lidah. Lidah tak bertulang. Tapi masih banyak menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang spesial. Jadi dengan mudahnya mengatakan negatif. Akhirnya dia gak sadar, ketika dia mengatakan negatif, ternyata negatif yang sering dia ucapkan datang dalam kehidupan dia. Negatif yang saya maksud mungkin ya, bahwa saya tidak terlalu penting atau tidak terlalu ingin memiliki harta. Harta itu bisa membawa saya pada neraka, ini bahayanya. Padahal dengan kita memiliki harta, jika pikiran kita baik, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa memanfaatkan harta yang kita miliki di jalan Allah. Perbanyak sedekah, insya Allah kamu akan selamat di akhirat nanti. Saya pernah disampaikan oleh guru saya, terlepas itu Quran ataupun hadis, bahwa ternyata setiap manusia yang meninggal itu memohon, mengemis kepada Allah, minta untuk dibangkitkan, dihidupkan kembali. Setelah dia hidup, dia akan bersedekah. Niscaya dia akan bersedekah. Betapa pentingnya sedekah. Dan sedekah jika tidak punya harta tidak bisa. Memang ada sedekah itu yang mengatakan, ya senyum juga sedekah, berbuat baik juga sedekah. Tapi alangkah eloknya tidak hanya perbuatan baik, tetapi juga dengan materi. Jadi poin yang kedua adalah ucapan. Ketika kamu mengucapkan sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang bermanfaat, itu juga akan mudah datang kepada kamu. Yang kedua adalah ucapan. Kemudian yang ketiga yaitu rasa. Nah, bagian rasa ini yang powerful, yang ingin saya sampaikan. Kalau kita mengkondisikan rasa kita pada hal positif, saya berani jamin pasti kebaikan akan datang kepada kamu. Rasa. Bahkan saya pernah mengatakan di video saya bahwa sejatinya orang hidup itu hutang rasa sama Allah. Pertanyaannya, hutang rasa itu hutang yang mana? Hutang rasa adalah rasa syukur. Mestinya diri kita ini atau hati kita, rasa di dalam diri kita ini, kita isi dengan rasa syukur, bahagia, tentram, sejahtera, damai, tenang, senang, dan merasakan keheningan di tengah malam. Itu adalah sebuah anugerah. Tapi kalau kita malah memilih memanfaatkan rasa kita dalam rasa kesedihan, keluh kesah, ya keajaiban tidak akan datang. Maka yang juga akan datang adalah kesedihan lagi, kesialan lagi, keapesan lagi, kerugian lagi. Karena apa? Rasa kita manfaatkan untuk hal negatif. Dan mestinya anugerah dari Allah dalam bentuk rasa ini kita gunakan untuk merasakan anugerah-anugerah dari Allah yang lainnya. Rasa juga anugerah, lisan juga anugerah, pikiran juga anugerah. Mestinya jika kita memanfaatkan 3 anugerah dari Allah tadi, pikiran, ucapan, rasa, padahal positif, keajaiban demi keajaiban akan mudah datang kepada kamu. Jadi pikiran kita gunakan untuk berpikir yang baik-baik saja, termasuk mental block dan lain-lain itu terletak pada pikiran pada dasarnya. Penolakan-penolakan terhadap kebaikan dari Allah. Allah sudah ciptakan dunia dan alam semesta, itu fasilitas untuk manusia, tapi kita menolak. Kemudian yang kedua, ucapan. Banyak yang tidak sadar ketika dia mengucapkan datang ke dalam hidupnya, hadir dalam hidupnya. Jika yang kamu ucapkan adalah hal positif, itu sebuah kebanggaan, itu sebuah keberuntungan buat kamu. Tapi jika kamu mengucapkan hal-hal negatif, maka negatif tersebut juga akan datang kepada kamu. Kemudian rasa. Rasa kita gunakan pada hal-hal positif, yaitu bersyukur, bahagia, tentram, tenang, damai, memaafkan, dan lain-lain. Itu adalah bab rasa. Nah, ketika kita memanfaatkan rasa tersebut pada hal positif yang tadi saya ucapkan, maka keajaiban demi keajaiban juga pasti akan datang kepada kamu. Teman-teman, saya akan berikan sebagai penutup ya, saya akan berikan memikirkan hal positif itu seperti apa, mengucapkan hal positif itu seperti apa, dan merasakan hal positif itu seperti apa. Ini yang akan membuat keajaiban datang kepada kamu. Mulai dari sekarang, dengerin saya baik-baik. Terlepas Anda menganggap bahwa saya sedang mengirim sugesti mungkin, ya anggap saja seperti itu, karena hidup juga urusan sugesti. Dengarkan saya baik-baik teman-teman. Tutup mata kamu sekarang, sejenak saja, sampai saya perintahkan kamu untuk membuka mata nanti. Sekarang, pikirkan yang kamu inginkan saja. Pikirkan tujuan positifmu, pikirkan goalmu, bayangkan itu, lalu tenangkan hatimu di sana.
Sembari kamu tutup mata, lalu ucapkan juga sekarang, ya Allah, ampuni aku terhadap ucapan-ucapanku di masa lalu dan itu negatif. Ampuni saya ya Allah. Saya lebih memilih untuk bahagia mulai hari ini dan seterusnya. Saya memilih untuk berbaik sangka. Saya memilih untuk mengucapkan hal-hal yang baik saja, karena saya sadar bahwa ucapanku adalah doa. Dan yang terakhir, tetap tutup mata kamu. Kemudian sekarang rasakan betapa luar biasanya Allah menghadiahkan banyak hal dalam hidupmu. Hidupmu, nafasmu, panca indramu, tubuhmu yang kuat, tubuhmu yang sehat, orang-orang yang ada di sekitarmu. Rasakan itu. Jika sudah, ekspresikan dengan rasa syukur. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Dan sekarang buka mata kamu. Kamu sudah mulai menggunakan anugerah dari Allah 3 hal tersebut dengan baik. Ulang-ulang itu. Repetisi, istiqomah teman-temannya. Kemampuan saya hanya mengingatkan, dan saya pun siap untuk diingatkan. Konten ini atau video ini atau channel ini sengaja saya buat memang untuk silaturahmi yang pertama. Kedua adalah memberikan motivasi, kemudian memberikan penyembuhan di dalam hati kita jika memang hati kita sedang bermasalah. Dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kamu semuanya. Terakhir sebelum saya tutup, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jika ada kebenaran, itu pasti datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, sudah pasti datangnya dari saya. Jadi saya mohon maaf sebelum kamu tutup videonya, sebelum videonya berakhir. Buat kamu yang ingin mengikuti dan butuh info seminar online maupun offline, kamu cek di deskripsi sekali lagi ya. Dan jangan lupa video ini jika bermanfaat untuk kamu, mana tahu ternyata video ini dinanti-nanti oleh kerabat kamu, mana tahu ternyata video ini juga bermanfaat untuk teman-teman kamu, keluarga kamu, maka bantu video ini menyebar kemana saja, share kemana saja. Insya Allah ini juga akan bermanfaat. Dan saya yakin ketika dia mendengarkan video ini, jika hatinya benar-benar membutuhkan, insya Allah dia akan berubah. Dan ketika mereka berubah karena kamu yang share, kamu sudah sodakoh, kamu sudah sedekah, dan kamu sudah berbagi manfaat. Insya Allah keajaiban juga akan datang kepada kamu. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya pamit, Bagus Baraja Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.